Eco Timber Hub merupakan bangunan mixed-use yang berfungsi sebagai pusat koneksi urban dan berkomitmen kepada keberlanjutan yang menggunakan struktur kayu. Tujuan dari perancangan bangunan ini berfokus pada 3 area kinerja. Yang pertama itu performa lingkungan, yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon total dan konsumsi energi. Yang kedua itu performa fungsional, yang bertujuan untuk memastikan fungsi bangunan dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Yang ketiga itu performa urban, yang bertujuan untuk mengoptimalkan integrasi antara transport hub dan komunitas, dan mengintegrasikan UMKM atau PKL di sekitar tapak. Ada konsep desain yang digunakan itu synergic flow, di mana memandang sebuah bangunan itu sebagai suatu sistem terpadu yang bertujuan untuk mengoptimalkan semua aliran. Nah, aliran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada aliran manusia, yang berfokus pada mobilitas dan sirkulasi, yang mengintegrasikan pergerakan komuter, pekerja, penghuni, dan pengunjung. Yang kedua itu ada aliran energi, yang berfokus pada lingkungan dan efisiensi sumber daya yang dapat mengurangi operasional karbon dan konsumsi energi. Yang ketiga itu ada aliran material, yang berfokus pada keberlanjutan material yang mengurangi embodied carbon dan mendorong circular economy. Yang terakhir itu ada aliran program, yang berfokus pada resiliensi dan adaptabilitas yang memungkinkan perubahan fungsi di masa depan. Lalu ada activity map, di mana ada pelakunya tuh merupakan wisatawan, komuter, warga sekitar, PKL, UMKM, penghuni, pekerja, pengusaha, dan pengemudi. Lalu ada aktivitas yang dilakukan pelaku, yaitu jual beli, perpindahan moda transportasi, bekerja, rekreasi, olahraga, bersosialisasi, kuliner, dan istirahat. Dari aktivitas ini dibutuhkan program kebutuhan ruang, yaitu ada ruang untuk berdagang dan belanja, ruang terbuka, ruang hiburan, ruang bekerja, ruang beristirahat, ruang olahraga, ruang berpindah, ruang makan dan minum. Dari kebutuhan ini tuh tercipta program ruang, yaitu ada rekreasi, transport hub, perkantoran, komersial, dan hunian. Nah, terdapat juga isu di sekitar rentan tapak, yaitu mengenai material. Jadi penggunaan si karbon tertanam dan operasionalnya itu yang tinggi, lalu ada polusi udara. Yang kedua itu ada mengenai infrastruktur yang kurang memadai, akses difabel minim, dan UMKM atau PKL-nya itu tidak teratur. Nah, yang ketiga itu ada mobilitas antar moda transportasinya itu tidak terintegrasi dengan baik. Nah, dari isu ini tuh didapatkan design solution. Yang pertama itu ada low carbon design. Dia tuh menggunakan material lokal dan jejak karbon yang rendah. Yang kedua itu ada biophilic design. Dia tuh memasukkan unsur-unsur alam ke dalam bangunan. Dan yang ketiga itu ada transportation oriented design dan universal design. Nah, dari design solution ini didapatkan program aktivitas mengenai komersial, ruang terbuka, perkantoran, rekreasi, hunian, dan transit hub. Didapat juga kriterianya. Sini ada program ruang. Lalu ada presiden mengenai rooftop garden, mengenai struktur, ada jembatan penyeberangan orang, dan ada public space. Nah, untuk side plan-nya sendiri itu di bagian depan itu ada drop-off area dan area untuk rekreasi. Lalu ada area terbuka hijau dan area komersial. Di bagian pertengahan itu ada perkantoran dan hunian. Ada juga ruang terbuka hijau. Di bagian belakang itu ada gedung parkir dan jembatan penyeberangan orang. Nah, untuk sirkulasinya sendiri itu ada, kalau untuk sirkulasi kendaraan dia tuh bisa ada 2 alternatif. Yang pertama itu jika hanya untuk drop off, dia bisa memutar ke arah area drop off lalu keluar. Dan yang kedua itu kalau untuk parkir, mau itu di bagian basement atau di gedung parkir, dia masuk ke area basement lalu keluar lagi dari area basement. Nah, untuk zoningnya ruang terbuka hijau, dan di bagian si atapnya tuh dibuat sebagai plaza
atau dibuat sebagai roof garden. Nah, untuk zoning vertikalnya tuh di lantai pertama itu ada transit hub, lantai kedua dan ketiga itu ada komersial, lantai keempat sampai 6 itu ada kantor, lantai ke-7 sampai 9 itu ada hunian. Nah, di bagian depannya ini tuh diperuntukkan untuk rekreasi, dan di bagian belakangnya itu ada gedung parkir, dan ada JPO yang menghubungkan gerbang selatan KI dan gerbang utaranya. Nah, untuk sistem bangunannya tuh dibagi menjadi 3 zona berdasarkan bangunan utamanya. Yang pertama itu ada sirkulasi vertikal, dia tuh di bagian yang hunian dan perkantoran itu menggunakan lift dari bawah sampai lantai paling atas, dan untuk bagian komersialnya itu menggunakan tangga. Nah, untuk tangga kebakarannya dibagi menjadi 3 juga sesuai dengan meshing utamanya yang bertepatan dengan shaft dan utilitasnya. Nah, ini ada meshing komposisi bangunan. Yang pertama itu si bangunannya tuh ada bangunan utama yang terdiri dari 3 bangunan yang bagian depan dan ada gedung parkir dan JPO. Lalu ada bagian penghubung, bagian dasar yang menghubungkan ketiga bangunan utama tadi, lalu ada bagian penghubung bagian atasnya, dan yang terakhir itu ada bangunan tambahan untuk fungsi rekreasi.